perbedaan produk kita tadi. Yang pertama, ini bisa sebagai bahan video ya. Ini bahan video tadi. Satu adalah main di bahan baku. Ini Bapak Ibu boleh catat, karena ini sangat kaitannya erat dengan digital marketing. Ya. Jadi kita bisa main di bahan bakunya sebagai bahan video. Kita tidak jualan. Ini nanti adalah tekniknya adalah reminder, mengingatkan. Oke. Kalau ini bahan bakunya udah jelas ya. Kainnya itu di mana? Langsung pelanggan yang ngantor. Maksudnya supplier. Enggak, yang jahit. Oh, yang jahitnya. Ya. Oh, ini pakaiannya berarti tinggal. Saya desain. Oke, desain. Oke, good. Bagus. Kalau Ibu bahannya dari mana? Saya? Ya. Oh, saya beli di tempat khusus. Oh, ada tempat. Agennya. Oke. Agen khusus. Apakah ada grade dari bahannya? Grade 1, grade 2, dari pertama dari mutunya, yang kedua dari harga. Oh, dari mutu, harga. Biasanya mutu itu dilihat dari mana ya? Dari harga. Dari kelembutan. Iya. Oke, good. Nanti kita bisa videokan bahan bakunya ya, bahan bakunya apapun semuanya. Nanti kalau pelanggannya datang juga boleh di-videoin, bilang aja ini ya kak, kita video ini keren banget ke kita. Kalau Ibu bahan bakunya tinggal beli ya? Iya Pak. Sebelahnya bahan bakunya? Beli aja ya. Oke. Ada nggak bahan baku yang diproduksi sendiri? Tidak ada ya? Tidak ada bahan baku. Angka itu. Oke. Kak, kalau itu bahan bakunya? Beli di toko. Bahan bakunya dari mana? Oke. Jadi kita bisa juga gunain nanti videonya adalah untuk konten biasa aja. Misalnya gini, kita beli bahan baku dari tokonya misalnya, kita videoin saya beli toko di situ. Tadi maksudnya mereknya dihilangkan karena kadang-kadang ada orang yang tidak setuju mereknya untuk dipublish ya. Jadi prosesnya seolah-olah ada proses penyiapan mereka kemudian bahan baku. Nah, berikutnya kita bisa juga menggunakan konsepnya adalah proses. Proses itu cara kita membuatnya. Ya. Ini sebagai bahan konten sangat keren banget. Ya. Proses Unique selling point. proses kita membuatnya. Unique Ya. selling. Ini namanya unique selling proposition atau USP namanya. Ini cara buat nilai tambah gitu loh. Ya. Unique selling proposition itu bahasa marketingnya. Ya. Kalau prosesnya biasanya gimana? Kalau buat kue gimana? Bisa divideokan kan? Startnya juga bisa. Sebenarnya sangat easy sekali. Ya. Kalau Ibu bisnisnya apa? Cake ya, hampir sama. Cake prosesnya bisa, melalui prosesnya bisa kita videokan, kita buatkan ceritanya pun juga bisa kita tulis. Ya. Oke. Berikutnya adalah eksklusif. Eksklusif tahu? Eksklusif itu adalah produk yang spesial kita buat si A misalnya. Hai guys, ini buat perhelatan anak siapa? Ini spesial banget produknya kita buat. Jadi tidak ada produk yang lain dari ini. Itu namanya eksklusif. Ya, kita buatkan. Nah, berikutnya adalah Bapak Ibu, kita bisa juga yang membedakan produk kita itu adalah asal daerahnya. Misalnya kalau hari ini ada satu orang jual lontong, saya lihat lontong apa ya? Pitala itu nama daerah atau nama? Iya, itu nama daerah. Saya coba cari di Google, ternyata ini bukan nama lontong. Padang Panjang ya. Ini namanya adalah daerah. Jadi kita menjual daerah. Jadi kita bisa jual daerah tertentu. Jadi misalnya kita jual daerah tertentu, daerah apa yang ibu-ibu kira-kira nanti mau dijual. Jadi seolah-olah kalau datang di Padang itu tidak ada, itu hanya kami yang punya misalnya. Apalagi saya perhatikan Bapak Ibu ketika kita jual misalnya apa, sate Padang. Sate Padang, wah ini spesial banget. Ini dari mana? Padangnya dari mana? Saya ingat Bapak Ibu, saya waktu itu datang ke Jambi. Nah di Jambi ternyata banyak orang dari Padang Pariaman. Jualan mereka jual apa di sini? Bukan, dia jual salad. Saya satu kali dulu makan salad itu bisa 60 biji. Jadi saya bilang kata sama dia, ini apa namanya? Ini salad. Lalu saya bilang ke dia, boleh nggak diganti namanya? Apa namanya Pak Dini? Bikin aja salahnya, bikin happy dan gembira. Wah, besok saya datang lagi Bapak Ibu, dia ganti namanya Salaria. Tadi namanya Salalau, namanya apa? Belum ada namanya Pak.
Mau nggak kamu saya kasih nama? Namanya salaria. Maksudnya apa? Ya maksudnya bikin happy dan gembira. Dia tulisnya salaria. Di bawahnya tulisannya kecil-kecil salah lalu. Oh, keren banget. Malah peminatnya jauh lebih banyak. Itu hanya dengan merubah namanya, Bapak Ibu. Jadi namanya diubah kadang-kadang bisa sebagai nilai tambah. Ini daerah. Nah, kalau Bapak Ibu ingin menjual daerah tertentu juga boleh. Ya, apa yang membedakan? Oh, beda sekali. Kalau saya ini pecel lelenya apa? Pecel lele ya Lamongan gitu ya. Padahal yang membuat orang Sitebang gitu. Ya kan pecel Lamongan padahal yang buat di Tabing gitu. Ya enggak apa-apa. Ini kan namanya adalah untuk membedakan saja. Jadi kita bisa buat beda. Misalnya adalah kualitas. Kualitas ya dari sisi kualitas kualitas produk yang dihasilkan. Ya, ternyata bisa ada grade A, ada grade B. Jadi bisa kita tulis Bapak Ibu ada produknya, ada produk yang premium, ada yang murah. Jadi kalau yang murah adalah ini, yang lebih mahal adalah ini. Kita bisa bedakan. Nah, berikutnya adalah dari layanan. Ada suatu tempat rumah makan Bapak Ibu, dia punya layanan yang berbeda. Layanannya gimana? Setiap orang yang datang di rumah makan panggilannya apa? Bos. Selamat pagi bos, silahkan masuk. Waktu itu Bapak Ibu yang datang ke rumah makan itu berdua. Jadi yang di depan adalah bosnya, yang di belakang adalah anggotanya. Ketika dia datang di depan, selamat pagi bos, silahkan masuk. Ketika yang kedua, selamat pagi bos. Lalu dia jawab, saya bukan bos, yang bos saya itu yang di depan. Ya tidak apa-apa, Anda setiap masuk di rumah makan ini, Anda akan dipanggil bos. Ya, supaya apa? Supaya setelah dia rumah makannya banyak, lalu dia bedakan. Jadi ada istilahnya. Dan yang terakhir Bapak Ibu, baru fungsi produk. Ini main di fungsi produk. Jadi kita fungsi produknya apa, kegunaannya untuk apa, bisa kita jelaskan. Dan terakhir sekali, baru kita bermain di harga. Jadi jangan bermain di harga itu di depan. Kalau main di harga di depan, bagus kita. Ya, walaupun orang bertanya tentang harga, tetapi kita akan cerita tentang bentuk dari bahan baku.